Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Humaira dengan NIM 25234049. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah katalog buku. Berikutnya saya akan melakukan entry buku pada aplikasi Slims. Yang pertama kita masukkan judul bukunya dahulu, yaitu perpustakaan digital. Lalu titik 2 untuk membuat anak judulnya. Kemudian kita tambahkan data pengarangnya, klik ini. Lalu penulisnya adalah Retno Sayekti. Dia adalah pengarang utamanya. Lalu sisipkan. Jika ada 2 pengarang kita tambahkan lagi, yaitu ada Mardianto. Dan dia sebagai pengarang tambahan. Lalu kita sisipkan juga, kemudian ditutup. Lanjut, pernyataan tanggung jawab adalah pengarang pertama, yaitu Retno Sayekti. Buku ini merupakan cetakan pertama. Lanjut kita ke ISBN, itu 978 623 7160 69 4. Oh ya, karena kita akan membuat eksemplarnya, jadi kita pilih ini. Kita pilih. Setelah itu kita tambahkan penerbitnya, yaitu Pradana Publishing. Pada tahun 2019. Tempat terbitnya adalah Medan. Dan untuk deskripsi fisik pada buku saya tidak ada, jadi kita lanjut ke klasifikasinya, yaitu pada 025.042. Lanjut pada subjeknya, yaitu adalah perpustakaan. Dan ini topik utamanya. Terus bahasanya adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya kita buat covernya. Setelah itu kita simpan. Nah, kita lihat di sini, karena salinannya belum ada, jadi kita bikin. Kita sunting. Kita tambah eksemplar baru. Kodenya 027. Kode inventaris juga 027. Lokasi datanya ada 00 karena dia perpustakaan. Tipe referensi dan kita simpan. Lanjut kita buku kedua. Buku kedua judulnya adalah Inovasi Pendidikan. Lalu titik 2 untuk anak judulnya, yaitu pendekatan praktik teknologi. Multimedia dan pembelajaran online. Kita tambahkan data pengarangnya, itu penulisnya hanya satu, yaitu namanya Denny Darmawan. Dia adalah pengarang utama. Penanggung jawabnya juga Denny Darmawan. Buku ini merupakan cetakan pertama. Lanjut kita ke ISBN 978 979 692 87. Kayaknya penerbitnya adalah PT Remaja Rosda Karya. Tahun terbitnya itu pada tahun 2012. Tempat terbitnya adalah di Bandung. Lalu deskripsi fisiknya masih tidak ada pada buku ini, jadi kita lanjut ke nomor klasifikasi, itu 371 307 307 8.
Lalu kita tambahkan subjeknya, yaitu inovasi berpendidikan pertama. Selanjutnya kita isi dengan cover bukunya dan kita simpan. Lalu kita akan membuat eksemplarnya atau salinan bukunya. Kita sunting, tambah eksemplar baru seperti ini 029, kodenya juga 029, maka syaratnya adalah 300, dan kita simpan. Lalu disimpan lagi, perbarui. Lanjut kita lanjut ke buku ketiga. Judul bukunya yaitu pembelajaran Indonesia. Kita tambahkan pengarangnya, itu Zulila, dan dia adalah pengarang utamanya, dan juga penanggung jawabnya juga Zulila. Buku ini merupakan edisi cetakan pertama. Selanjutnya kita akan isi ISBN-nya 979 692 124 9. Penerbitnya adalah PT Remaja Hasta Karya. Tahun terbitnya 2012 juga. Tempat terbitnya di Bandung. Lalu kita lanjut ke nomor klasifikasinya, yaitu nomor 372 titik 604. Lalu subjeknya adalah bahasa Indonesia. Dan merupakan topik utama, jadi kita sisipkan. Dan lanjut kita isi cover bukunya. Lalu kita simpan. Dan kita buat lagi eksemplarnya. Maaf, di daftar bibliografi kita edit. Sunting, tambah eksemplar baru, ini adalah 030, ini 030 juga, maka tilaknya adalah 300, dan kita simpan. Kemudian perbarui, dan lanjut buku keempat, yaitu komunikasi pendidikan. Titik 2 untuk anak judulnya. Dalam pembelajaran. Selanjutnya kita tambahkan data pengarangnya. Nama pengarangnya adalah Novrion dan merupakan pengarang utama. Kita simpan. Pernyataan tanggung jawab juga Novrion. Buku ini merupakan edisi pertama. Dan lanjut kita untuk ISBN, itu nomor 978 422 119. Sebenarnya penerbitnya adalah Prenada Media. Tahun terbitnya pada tahun 2018. Tempat terbitnya adalah di Jakarta. Untuk deskripsi fisiknya di sini sudah ada pada halaman buku, itu subjek II 218. 20,5 titik 2 titik koma
20,5 cm. Lanjut kita isi ke nomor klasifikasinya, yaitu 302. Subjeknya adalah pendidikan. Lalu kita simpan dan kita pilih cover bukunya. Selanjutnya kita simpan dan kita edit di daftar bibliografi bagian salin ini. Lalu kita pilih sunting. Lalu kita tambah eksemplar baru. Ini 031. Dan kita simpan. Lalu kita perbarui. Nah, seperti ini. Dan lanjut kita tambah untuk entry buku kelima. Itu psikologi komunikasi. Lanjut anak judulnya itu membangun komunikasi yang efektif dalam interaksi manusia. Kita tambahkan data pengarangnya, itu nama pengarangnya adalah Muhyiddin Wijaya Sana. Dan dia adalah pengarang utamanya karena pengarangnya hanya satu. Lanjut pernyataan tanggung jawab juga Muhyiddin. Buku ini merupakan cetakan yang pertama. Dan lanjut kita isi nomor ISBN-nya, itu 978 979 076 570 2. Penerbitnya adalah CV Pustaka. Pustaka Setia. Tahun terbitnya adalah tahun 2015. Tempat terbitnya adalah di Bandung. Dan resolusi fisiknya adalah 16x24 cm, koma. Lanjut kita berikan nomor klasifikasinya, itu 153.6. Subjeknya adalah pendidikan juga. Tutup. Dan kita berikan cover bukunya dan kita simpan. Lalu untuk mengedit salinan bukunya, kita sunting, tambahkan sampel baru. Ini adalah 031. Lokasi raknya adalah 100. Simpan. Berarti ini 032, guys. Maaf. Nah, sudah bisa disimpan, jadi kita perbarui. Setelah diperbarui seperti inilah yang 5 buku yang saya entrikan tadi dari perpustakaan digital. Seperti ini satu salinannya sampai dengan psikologi komunikasi. Maka selesailah video entry buku pada aplikasi Slim saya kali ini. Maka apabila ada kesalahan dan salah mohon dimaafkan. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan entry buku pada aplikasi InlineSlack. Jadi yang pertama kita masukkan dulu judul utamanya, yaitu etika kehumasan. Lalu jika ada anak judulnya, berikan anak judulnya yaitu konsepsi dan aplikasi. Lalu penanggung jawabnya adalah penulisnya itu Rosadi Ruslan. Rosadi Ruslan. Lalu untuk tajuk pengarang utamanya Rosadi Ruslan juga.
Dan kita langsung ke tempat terbit. Tempat terbitnya adalah di Jakarta. Penerbitnya adalah Raja Wali Pers. Tahun terbitnya adalah tahun 2011. Jumlah halaman pada buku ini itu 144 halaman. Untuk keterangan ilustrasinya tidak ada, jadi kita lanjut ke dimensi, yaitu ukuran bukunya adalah 21 cm. Dan bibliografinya pada halaman 121. Buku ini adalah edisi revisi cetakan ke-6. Edisi revisi cetakan ke-6. Subjeknya itu topikal, yaitu etika. Nomor kelas DDC-nya yaitu 174. Nomor panggilnya otomatis dan masukkan ISBN-nya. ISBN-nya itu 979 421 847 dan 2. Setelah diisi, kita masukkan bahasa buku, itu bahasa Indonesia. Dan bentuk retorsi bukan fiksi atau tidak didefinisikan, dan kelompok sasarannya yaitu ini etika kehumasan, jadi kelompok khusus. Selanjutnya kita tampilkan di opak dan simpan. Oke, setelah disimpan, jadi kita akan lanjut ke ini, masih loading. Lanjut ke koleksi. Jadi kita pilih tambah eksemplar. Tanggal pengadaannya itu tanggal hari ini 18 Juni. Dulu kali saja. Ini sumbernya itu ya adalah PB pembelian. Nama sumbernya belum ditentukan, bentuk fisiknya adalah buku, kategorinya koleksi umum, aksesnya dapat dipinjam, dan kita akan lanjut ke nomor panggil dan disimpan. Oke, setelah berhasil disimpan, kita lanjut untuk membuat covernya. Kita unggah di sini. Ya, itu tadi etika kehumasan, kita buka ini, kita unggah. Oke, setelah diunggah, nah, akan seperti ini, dan kembali ke katalog, lalu kita selesai. Nah, ini yang kita entrykan tadi, dan sampelnya ternyata ada 2. Lanjut kita entry katalog buku yang kedua. Nah, jadi judul utamanya itu adalah pengantar. Pengantaran. Lokal area. Tidak ada anak judul, jadi kita langsung ke penulisnya, itu Nana Suwarna. Pengarangnya juga Nana Suwarna. Tempat terbitnya yaitu di Bandung. Penerbitnya adalah PET Irama Widya. Tahun terbitnya adalah tahun 2007. Jumlah halaman pada buku ini yaitu 196 halaman. Ilustrasi tidak ada, dimensinya yaitu 19,5 cm. Untuk bibliografinya juga tidak ada, jadi kita lanjut ke edisi. Buku ini merupakan cetakan pertama. Subjeknya itu topikal. Ini adalah pengantar. Nomor kelas edisinya adalah 00468.68 yang otomatis, dan kita isi ISBN-nya yaitu 978 979 543 525 9. Lalu kita lanjut ke bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Bukan fiksi, kelompok sasarannya itu kelompok khusus. Kita centang ini dan kita simpan. Setelah disimpan, kita tunggu di sini. Oke, sudah ada, jadi kita lanjut ke koleksi. Ditambah eksemplar. Nah, sudah ada, jadi tanggal pengadaannya itu hari ini. Sumbernya adalah sumbangan hibah
Nama sumber untuk fisiknya buku, kategorinya koleksi umum, dapat dipinjam, dan kita langsung ke nomor panggil. Oke, dan kita simpan. Oke, setelah disimpan kita lanjut ke cover. Kita unggah covernya. Tulan. Kita buka dan kita unggah. Oke, seperti ini. Setelah diunggah kita akan lanjut ke entry buku yang kita simpan dulu, baru kita lanjut entry buku yang ketiga. Selesai. Ini sudah 2 ya. Entry buku katalog. Kita masukkan dulu judul utamanya buku ketiga, yaitu filsafat ilmu. Karena judulnya tidak ada, kita lanjut ke penanggung jawabnya adalah Amsal Bakhtiar. Tajuk pengarangnya juga Amsal Bakhtiar. Tempat terbitnya adalah di Jakarta. Penerbitnya adalah Raja Wali Pers. Tahun terbitnya adalah tahun 2012. Jumlah halaman buku ini yaitu 266 halaman, dimensinya 21 cm, dan bibliografinya halaman 251. Buku ini merupakan edisi pertama cetakan 11. Subjeknya itu topikal, ini filsafat. Nomor kas edisinya yaitu 121, nomor panggil otomatis, dan ISBN-nya adalah 979421993. Catatannya tidak ada. Lanjut, bahasanya adalah bahasa Indonesia. Karya tulisnya bukan fiksi atau tidak didefinisikan. Kelompok sasarannya ada kelompok khusus. Karena filsafat ilmu, kita tampil di opak dan simpan. Setelah disimpan kita balik lagi ke sini. Kita lanjut ke koleksi, tambah eksemplar. Lalu tanggal pengadaan ini kita isi tanggal hari ini. Nama sumbernya ditentukan. Jadi sumbernya adalah ini di pembelian. Ini tanggal ini. Bentuk fisiknya adalah buku. Kategorinya koleksi umum. Aksesnya dapat dipinjam. Lokasinya di perpustakaan pusat. Dan lanjut ke nomor panggil. Dan kita simpan. Oke, setelah disimpan kita akan unggah dulu cover bukunya. Cover filsafat, kita buka dan unggah. Nah, seperti ini setelah kita unggah dan kita klik selesai. Oke, sudah 1, 2, 3 buku ya. 3 buku yang sudah kita entrikan. Lanjut kita enter buku yang keempat. Kita masukkan dulu judul utamanya, yaitu psikologi pelajar. Karena judulnya tidak ada, kita lanjut ke penanggung jawabnya adalah Utami Munandar. Bukan. Penanggung jawab itu ada pengarangnya itu Muhib bin Syah. Ini juga Muhib bin Syah. Tempat terbitnya adalah di Jakarta. Ini juga Raja Wali Pers. Tahun terbitnya tahun 2012. Jumlah halamannya adalah jumlah halamannya 256 halaman, dimensinya 21 cm. Biografinya halaman 227. Buku ini merupakan edisi revisi cetakan 12. Edisi revisi cetakan ke-12. Ini topikal. Ini adalah psikologi. Lanjut kita nomor edisinya yaitu 370.152.3. Ini otomatis, dan kita akan isi ISBN-nya yaitu 979.933 dan 9. Catatannya tidak ada. Lanjut, bahasa bukunya Indonesia, dan ini buku fiksi atau tidak didefinisikan. Kelompok sasarannya adalah kelompok khusus. Lanjut, kita tampil di opak dan kita simpan. Saya akan entry buku yang terakhir, yaitu buku kelima. Nama judulnya yaitu Metodologi Penelitian Pendidikan, dan anak judulnya adalah Kompetensi dan Praktiknya. Penanggung jawabnya adalah Sukardi.
Selanjutnya juga Soekardi. Tempat terbitnya yaitu di Jakarta. Penerbitnya Bumi Aksara. Tahun terbitnya ada tahun 2019. Halaman buku ini yaitu 306 halaman. Dimensi buku ini yaitu 23 cm. Dan untuk bibliografinya tidak ada, jadi kita lanjut ke edisi. Edisinya ini yaitu edisi revisi. Edisi revisi. Subjeknya ini topikal, jadi ini adalah metodologi pendidikan. Nomor kelas edisinya yaitu 00142. Ini otomatis lanjut kita ke ISBN-nya yaitu 978602444 4570. Lalu ini bahasanya bahasa Indonesia dan kelompok sasarannya itu kelompok khusus. Lanjut kita tampil opat dan kita simpan. Oke, kita balik ke atas. Nah, lalu kita lanjut ke koleksi, kita tambah eksemplar dan kita isi tanggal pengadaan hari ini. Sumbernya itu dari sumbangan berhibah. Nama sumber belum ditentukan, jadi bentuknya buku, kategorinya adalah koleksi umum. Aksesnya dapat dipinjam, lokasinya di perpustakaan, nomor umum, dan lanjut nomor panggil, ini otomatis ya nanti. Dan kita simpan. Oke, setelah disimpan kita akan mengunggah covernya. Ini tadi adalah metodologi penelitian. Nih, kita buka, unggah. Lalu ini sudah kita berhasil kita cover, kita unggah cover, lanjut ke katalog dan kita selesai. Nah, jadi itulah 5 buku yang sudah saya entrykan tadi. Untuk melihat detailnya, saya akan lihatkan salah satu detail dari entry katalognya seperti ini. Sebentar. Nah, jadi seperti ini detail dari salah satu buku yang sudah dientrykan di aplikasi Enlist Lite. Jadi bisa dilihat di sini ininya, dan untuk membuka katalognya juga di sini. Baiklah, berakhir sudah video saya pada entry buku di aplikasi Enlist Lite. Apabila ada kesalahan dan janggal, mohon dimaafkan. Apabila saya ada kekurangan dalam penyampaian untuk melakukan entry katalog ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.